Kurnia Maisaro, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi variasi bahasa dari segi penuturnya. Namun sebelum melangkah lebih jauh materi tersebut, saya akan membahas pengertian variasi bahasa itu sendiri. Dalam pandangan sosiolinguistik, bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala individual, namun juga dipandang sebagai gejala sosial. Maksudnya bagaimana? Jadi, bahasa dan pemakaian ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor linguistik, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-linguistik. Nah, faktor-faktor non-linguistik ini terdiri dari faktor sosial dan juga faktor situasional. Faktor sosial ini terdiri dari status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor-faktor situasional terdiri dari siapa yang berbicara, dengan siapa, dengan bahasa apa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Itu faktor-faktor situasional. Nah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa variasi bahasa adalah sejenis seragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Itu tadi pengertian dari variasi bahasa. Nah, variasi bahasa ini memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penuturnya. Yang kedua yaitu dari segi pemakaian. Yang ketiga dari segi keformalan. Yang keempat dari segi sarana. Dari keempat jenis tersebut, pada video ini saya akan membahas jenis yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penuturnya. Nah, pembahasannya yaitu variasi bahasa dari segi penuturnya ini kita kategorikan menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama yaitu personal, yang kedua geografis, yang ketiga temporal, dan yang keempat sosiokultural. Yang pertama yaitu personal, kategori personal, yang biasa kita sebut dengan istilah idiolek, atau bisa kita artikan dengan kekhasan personal yang melekat pada bahasa orang per orang, atau bisa kita sebut dengan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Maksudnya bagaimana? Jadi, setiap orang mempunyai variasi bahasa masing-masing. Meskipun kita tinggal di tempat yang sama, makan makanan yang sama, pendidikan yang sama, tetapi kita tetap memiliki variasi bahasa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita perhatikan 2 orang kembar. Secara fisik jelas mereka memiliki wajah atau fisik yang sama. Kemudian mereka juga tinggal di lingkungan yang sama, memiliki orang tua yang sama, pendidikan yang mungkin juga bisa sama, makanan yang sama, dan tinggal di norma-norma kehidupan yang sama. Namun mereka pasti mempunyai variasi bahasa yang berbeda, walaupun secara fisik mereka dikatakan sebagai anak kembar. Nah, dari idiolek ini bisa kita kenali perbedaannya dari unsur segmental dan juga unsur suprasegmental. Misalnya apa? Misalnya kita bedakan dengan warna suaranya. Ada orang yang mempunyai warna suara cempreng, ada yang ngebas, ada yang bicaranya lambat, ada yang bicaranya cepat, dan lain sebagainya. Intinya, setiap orang mempunyai variasi bahasa yang berbeda antara satu dengan lainnya. Itu disebut dengan istilah idiolek. Yang kedua yaitu kategori geografis atau biasa kita kenal dengan istilah dialek, yaitu orang yang tinggal di lokasi yang sama cenderung memiliki variasi yang sama.
variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu cenderung memiliki kesamaan variasi bahasa. Misalnya, bahasa Jawa, ada bahasa Jawa Surabayaan, ada bahasa Jawa Solo, ada bahasa Jawa Kraton. Yang dimaksud dengan dialek di sini yaitu bahasa Jawa yang digunakan orang yang tinggal di daerah Surabaya antar sesama Surabaya memiliki kecenderungan variasi bahasa yang sama, sedangkan orang yang tinggal di Surabaya dengan Solo memiliki variasi bahasa yang berbeda. Yang sama hanya orang antar Surabaya, sesama tinggal di Surabaya, mempunyai variasi bahasa yang sama. Yang Solo juga seperti itu, yang tinggal di wilayah Solo cenderung memiliki variasi bahasa yang sama, dikategorikan berdasarkan area atau wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga ada kategori temporal atau biasa kita kenal dengan istilah kronoleg, yaitu berdasarkan pada kategori waktu atau variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa pada masa tahun 30-an. Bahasa Indonesia yang digunakan pada tahun 30-an dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang memiliki kecenderungan variasi bahasa yang berbeda. Gampangnya bisa kita amati pada film. Saya punya contoh 2 film yang memiliki latar belakang waktu yang berbeda. Yang pertama yaitu film Dilan 1990. Film itu memiliki setting waktu tahun 90-an. Kemudian kita bandingkan dengan film Dua Garis Biru yang memiliki latar waktu bahasa sekarang, bahasa Indonesia sekarang. Nah, 2 film tersebut dapat kita amati perbedaannya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia era 90-an dengan bahasa Indonesia era sekarang. Itu yang bisa kita sebut dengan istilah kronoleg atau kategori temporal. Intinya, setiap era atau waktu punya variasi yang berbeda berdasarkan kronologi waktunya. Yang terakhir yaitu kategori sosiokultural atau biasa kita kenal dengan istilah sosioleg, yaitu berdasarkan strata sosial budayanya atau variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan-golongan dan kelas sosial para penuturnya. Nah, sosiolog ini kita bagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada akroleg, yaitu digunakan oleh orang-orang yang dianggap lebih bergengsi. Kebalikan dari akroleg yaitu basileg, yaitu digunakan oleh orang-orang yang dianggap kurang bergengsi. Kemudian ada kolokial, yaitu digunakan sebagai obrolan sehari-hari. Yang selanjutnya ada jargon, hanya digunakan komunitas tertentu tapi tidak rahasia. Sedangkan slang digunakan masyarakat kelas tertentu sebagai kode rahasia. Kemudian ada vulgar, digunakan oleh orang yang dianggap kurang terpelajar. Kemudian ada argot, spesifik digunakan oleh profesi tertentu, misalnya kedokteran dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ken, yaitu digunakan untuk memelas atau memohon. Jadi bahasanya bersifat membelas atau memohon. Itu ken yang terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan variasi bahasa dari segi penutur. Semoga yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.